materi yang pertama, yaitu definisi konsumsi dan produksi dalam Islam. Definisi konsumsi dalam Islam didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi dalam Islam adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia yang dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk kepuasan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam konsumsi, seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bagi pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan hajat dan kegunaan atau kepuasan. Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Baik, untuk selanjutnya itu ada definisi produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam merujuk pada aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat. Tujuan utama produksi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk menambah kesejahteraan masyarakat secara luas. Islam mengajarkan bahwa segala sumber daya alam yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi, karena produksi merupakan suatu hal yang primer dalam kehidupan. Seperti contohnya Nabi Adam, Bapa manusia, adalah orang yang pertama dalam berproduksi. Keluarnya Nabi Adam dari surga dan selanjutnya turun ke bumi adalah skenario yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Adam dapat memakmurkan bumi dan melangsungkan kehidupan di atasnya. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tabiat yang terikat dengan kebutuhan akan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan keturunan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia berusaha untuk memenuhinya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari materi yang saya berikan. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu prinsip yang menjadi landasan teori konsumsi dalam Islam yaitu halal dan thayyib. Artinya setiap barang yang dikonsumsi harus halal, yakni diperbolehkan oleh syariah, dan thayyib yaitu baik dari segi kualitas dan tidak membahayakan tubuh atau jiwa. Misalnya, makanan yang dikonsumsi harus bersih dan tidak beracun. Yang kedua ada moderasi atau tawazun. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Umat Islam dianjurkan untuk tidak hidup berlebihan atau israf, ataupun terlalu kikir. Keseimbangan ini menjaga seseorang dari kerakusan atau pemborosan yang dilarang. Yang ketiga yaitu tidak boros. Artinya dalam Islam, pemborosan merupakan perbuatan yang dicela. Allah melarang penghamburan sumber daya yang tidak manfaat yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Yang keempat yaitu kepedulian terhadap sesama. Konsumsi dalam Islam bukan hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, khususnya dalam aspek berbagi melalui sedekah, zakat, ataupun infak. Yang kelima yaitu pemeliharaan lingkungan. Konsumsi dalam Islam juga berkaitan dengan menjaga lingkungan. Penggunaan sumber daya yang secara bijak akan melindungi
alam dari kerusakan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya prinsip utama dalam teori produksi menurut Islam yang pertama itu kepemilikan Allah. Artinya dalam Islam, semua sumber daya pada dasarnya milik Allah. Manusia hanya sebagai pengelola yang diberikan amanah untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang baik dan adil. Yang kedua yaitu keadilan dalam produksi. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek produksi. Produksi harus dilakukan tanpa merugikan pihak lain, termasuk pekerjaan, konsumen, dan lingkungan. Misalnya, upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan usaha mereka, atau produk yang dihasilkan harus berkualitas serta bermanfaat. Itu larangan eksploitasi. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan atau merugikan lingkungan dilarang dalam Islam. Prinsip berkelanjutan menjadi landasan penting dalam produksi agar sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Yang keempat yaitu transparansi dan kejujuran. Dalam Islam, produsen harus jujur tentang produk yang dihasilkan, tidak menipu atau melakukan kecurangan dalam kualitas produk, jumlah, atau harga. Nah, yang kelima yaitu distribusi kekayaan yang adil. Produksi dalam Islam juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata melalui zakat, sedekah, dan infak. Distribusi kekayaan dari kegiatan produksi diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya yaitu ada implikasi teori konsumsi dan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu implikasi konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, memilih barang yang halal dan thayyib. Artinya, umat Islam harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal dan baik atau thayyib. Misalnya, umat Islam harus menghindari makanan yang haram, seperti babi dan alkohol, serta barang-barang yang dihasilkan melalui proses yang tidak etis atau merusak lingkungan. Yang kedua yaitu berhemat dan tidak boros. Artinya, Islam mengajarkan umatnya untuk berhemat atau hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam konsumsi. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan secara bijak dan penghindaran gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga yaitu kepedulian sosial melalui konsumsi. Nah, konsumsi yang dilakukan seorang muslim tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memikirkan orang lain. Melalui zakat, infak, dan sedekah, seseorang dapat menyisihkan sebagian dari apa yang ia konsumsi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di masyarakat. Yang keempat yaitu meminimalkan dampak lingkungan. Nah, konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Misalnya, umat muslim diharapkan untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan berupaya untuk mendaur ulang. Islam melarang perilaku yang merusak alam karena manusia diamanahkan untuk menjaga bumi sebagaimana khalifah Allah. Untuk materi selanjutnya, yaitu implikasi produksi dalam kehidupan sehari-hari. Teori produksi dalam Islam memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara umat muslim bekerja dan menghasilkan sesuatu. Implikasinya meliputi produksi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Produsen muslim harus memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari proses produksi mereka. Produksi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat adalah kuncinya. Yang kedua yaitu adil kepada pekerja. Dalam Islam, keadilan dalam hubungan antara majikan dan pekerja adalah prinsip yang sangat penting. Yang ketiga yaitu kualitas produk yang halal dan thayyib. Produsen muslim wajib memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal dan thayyib. Artinya, baik dari segi materi,
maupun proses produksinya harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Yang keempat yaitu menghindari praktik riba dan eksploitasi. Islam melarang riba dan praktik-praktik yang eksploitatif dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, produsen harus memastikan bahwa modal yang digunakan tidak berasal dari sumber yang haram, dan kegiatan bisnis tidak mengandalkan bunga atau cara-cara yang merugikan orang lain. Islam mendorong adanya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan dalam produksi dan perdagangan. Untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu teori konsumsi dan produksi dalam Islam menawarkan pandangan yang holistik, di mana kesejahteraan material dan spiritual diperhitungkan. Konsumsi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip moderasi, halal, dan thayyib. Sementara produksi harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang adil. Dengan mengimplementasikan teori-teori ini dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.